Bareskrim Polri resmi menetapkan Wakil Gubernur, Wagub, Bangka Belitung, Heliana, sebagai tersangka dalam kasus dugaan penggunaan ijazah palsu pada tanggal 17 Desember tahun 2025. Kasus ini mencuat setelah Ahmad Sidik, seorang mahasiswa Universitas Bangka Belitung, UBB, melaporkan adanya kejanggalan pada ijazah sarjana hukum, SH, milik sang Wagub yang terbit setahun sebelum resmi terdaftar sebagai mahasiswa aktif. Berdasarkan bukti yang diserahkan pelapor ke Bareskrim Polri, terdapat keanehan di mana ijazah Heliana dari Universitas Az-Zahra, Jakarta Timur tercatat terbit pada tahun 2012, padahal sang Wagub baru tercatat menempuh pendidikan di kampus tersebut pada tahun 2013. Untuk diketahui, Universitas Az-Zahra di Jakarta belakangan disebut bermasalah dan telah ditutup oleh pemerintah karena berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh pimpinan universitas. Keputusan penutupan ini tertuang dalam Surat Keputusan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 370, EO, 2024, tertanggal tanggal 27 Mei tahun 2024. Awal mula penggunaan ijazah palsu terbongkar. Kasus ini berawal dari laporan seorang mahasiswa Universitas Bangka Belitung bernama Ahmad Sidik. Universitas Bangka Belitung, UBB, adalah perguruan tinggi negeri terbesar di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, didirikan tahun 2006, menjadi negeri tahun 2010. Ahmad Sidik mempertanyakan keabsahan ijazah sarjana hukum Heliana yang tercatat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum pada tahun 2013, namun tidak menyelesaikan kuliah tersebut. Pada Senin, tanggal 21 Juli tahun 2025, Ahmad Sidik, didampingi kuasa hukumnya Herdika Sukmanegara, melapor ke Bareskrim Polri terkait dugaan ijazah palsu Wagub Bangka Belitung. Jadi, kita datang ke SPKT Mabes Polri untuk membuat laporan adanya dugaan penggunaan ijazah palsu yang diduga dilakukan oleh Wagub Babel H, ujar Herdika usai membuat laporan, dikutip Selasa, tanggal 22 Juli tahun 2025. Menurut Herdika, pelaporan ini dilakukan karena proses sebelumnya di Polda Bangka Belitung masih berbentuk pengaduan masyarakat. Dalam laporan bernomor LPB 339-7, 2025, SPKTBARESKRIM Polri, pelapor menyertakan sejumlah bukti awal, di antaranya tangkapan layar dari Pangkalan Data Pendidikan Tinggi Kemendikti-Saintek-RI yang menunjukkan Heliana tercatat sebagai mahasiswa Universitas Az-Zahra pada 2013. Fotokopi ijazah sarjana hukum yang diterbitkan oleh Universitas Az-Zahra pada 2012. Surat edaran pengaturan jam kerja Pemprov Babel yang ditandatangani Heliana dengan gelar SH. Sidik menjelaskan, kecurigaan muncul setelah membaca pemberitaan pada tanggal 16 Mei tahun 2025, di mana Heliana disebut mengklaim telah lulus dari Universitas Az-Zahra Jakarta pada 2012. Hasil pengecekan kami menunjukkan bahwa Heliana baru tercatat sebagai mahasiswa Universitas Az-Zahra pada tahun 2013 dan berstatus tidak aktif sejak 2014, jelas Sidik. Anehnya, ijazah sarjana hukumnya diterbitkan tahun 2012, 1 tahun sebelum ia tercatat sebagai mahasiswa aktif, sambungnya. Terbaru, Heliana telah ditetapkan sebagai tersangka kasus ijazah palsu. Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengumumkan penetapan status tersangka tersebut. Heliana ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka Nomor STEP S-4/104, 12, 2025, Dittipidum, Bareskrim tertanggal tanggal 17 Desember tahun 2025. Heliana dijerat dalam perkara dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan atau pemalsuan akta autentik dan atau penggunaan gelar akademik yang diduga tidak benar. Hal itu sebagaimana dimaksud dengan pasal 263 KUHP dan atau pasal 264 KUHP dan atau pasal 93 UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan atau pasal 69 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Berdasarkan dokumen yang diterima pihak pelapor, penetapan tersangka tersebut tertuang dalam Surat Ketetapan Nomor STEP S-4/104, 12, 2025, Dittipidum, Bareskrim tertanggal tanggal 17 Desember tahun 2025.
Herdika menjelaskan, dugaan penggunaan ijazah palsu itu mengacu pada hasil penelusuran Pangkalan Data Pendidikan Tinggi, PDDI-KTI. Dalam data tersebut, Heliana tercatat mulai menempuh pendidikan tinggi pada 2013 dan berstatus mengundurkan diri pada 2014. Tidak mungkin ijazah sudah keluar hanya kuliah 1 tahun saja, terang Herdika. Heliana sendiri mengklaim belum menerima surat penetapan tersangka dari penyidik Bareskrim Polri atas kasus dugaan ijazah palsu. Hal ini dikatakan kuasa hukum Heliana, Zainul Arifin yang menanggapi soal status hukum kliennya tersebut, sehingga informasi soal penetapan tersangka itu masih bersifat prematur. Sampai hari ini tidak pernah ada surat penetapan tersangka yang kami terima secara resmi dari penyidik. Karena itu, kami meminta publik dan media untuk tidak berspekulasi serta menunggu penjelasan resmi dari aparat penegak hukum, kata Zainul saat dihubungi, Selasa, tanggal 23 Desember tahun 2025. Meski status tersangka itu benar, Zainul mengklaim Heliana adalah pihak yang dirugikan, korban, bukan pelaku tindak pidana sebagaimana yang dituduhkan, khususnya terkait isu dugaan pemalsuan ijazah. Jikapun ada dugaan pemalsuan ijazah, maka secara hukum klien kami justru adalah pihak yang paling dirugikan, ucapnya. Tidak mungkin peristiwa seperti itu berdiri sendiri tanpa adanya pihak lain yang memiliki peran dan kepentingan, imbuhnya. Bukti-bukti bantahan dari Heliana. Di sisi lain, Zainul mengatakan pihaknya sudah menyerahkan bukti-bukti yang menunjukkan keaslian ijazah kliennya kepada penyidik. Termasuk bukti autentik yang menunjukkan Heliana pernah secara sah menempuh pendidikan dan mengikuti perkuliahan di kampus Az-Zahra. Kami sudah menyerahkan seluruh dokumen, termasuk bukti keaslian ijazah dan bukti bahwa klien kami benar pernah kuliah di Az-Zahra. Fakta-fakta ini seharusnya menjadi pertimbangan objektif dalam proses hukum, tuturnya. Lebih lanjut, Zainul mengatakan jika kliennya tetap akan bersikap kooperatif dan menghormati proses hukum yang berjalan. Namun demikian, Zainul menegaskan pentingnya asas praduga tak bersalah serta meminta agar tidak terjadi penggiringan opini publik yang dapat merugikan hak hukum dan reputasi kliennya. Kami menghormati proses penyidikan, tetapi kami juga meminta agar asas praduga tak bersalah dijunjung tinggi dan tidak ada trial by the press, ujarnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.